Hadirin yang kami hormati, saat ini kita masuk dalam rapat yang akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon dengan hormat Bapak Dr. Andes Arnold Poli SH MAP. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan petunjuk Bapak Wali Kota dan telah kita mendapatkan undangan langsung baik SMS maupun dengan surat. Hari ini kita akan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu sekaligus persiapan khusus untuk kita memberikan pelayanan kepada BPK mulai besok dan seterusnya. Khusus untuk pelaksanaan pemilu yang oleh Bapak Wali Kota katakan bahwa visi kita adalah sukses pemilu, sukses pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon. Pemerintah kota dan masyarakat bercita-cita agar lewat pelaksanaan pemilu ini nama Kota Tomohon terangkat di tingkat nasional dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat yang memiliki hak untuk memilih sesuai dengan hati nurani, baik untuk anggota DPRD Kota Tomohon, DPRD Provinsi, DPR RI, dan anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu besar harapan cita-cita daripada pemerintah dan masyarakat Kota Tomohon ini, tentu kita harus support, terutama tentu dengan kita melibatkan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tomohon dan seluruh PNS, pejabat struktural fungsional diharapkan betul-betul dapat melibatkan diri, memberikan informasi, memberikan dukungan, memberikan fasilitas, sehingga masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya itu bisa mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah kota sudah menyampaikan secara vulgar di media cetak bahwa ada kelurahan yang akan mencapai 100%. Dan ini cita-cita kita bersama, mari kita sukseskan bersama. Tentu atas nama Bapak Wali Kota membuka secara resmi Rakoref pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Pak Tuhan wah Pak Prowiran. Shalom. Selanjutnya kita ikuti penyampaian dari Ketua KPU Kota Tomohon, Bapak Beldi Tombek ST. Shalom. Nabiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harapkan ada dari Kota Tomohon ini yang bisa mencetak sejarah bahwa penyelenggaraan pemilu dengan partisipasi tertinggi dapat juga sana 90 rata-rata atau 95 luar biasa, itu boleh jika boleh terjadi. Nah, sehingga ini yang kami harapkan nanti itu kita perlu berkoordinasi terus mulai hari ini saya kira, karena logistik kita sudah jalan ini, kemudian hal-hal yang lain-lain. Nah, strateginya seperti apa untuk memobilisasi pemilih nanti di hari H terkait dengan A5 pemilih dari luar, terkait dengan pemilih terdaftar di Tomohon tapi dia harus memilih di luar, kemudian terkait dengan daftar pemilih khusus tambahan, yaitu mereka yang nanti menggunakan KTP, ya, walaupun mereka tidak terdaftar sama sekali, boleh, ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti Pak Adi yang jelaskan, tapi ada beberapa hal saya ingin sampaikan, titipan dari Pak Seko tadi untuk disampaikan. Teknis nanti di TPS, kita akan mendapatkan 4 lembar surat suara, ya. 4 lembar surat suara ini
surat suara DPR RI berwarna kuning, kodenya kecil saja. Kemudian surat suara untuk DPRD provinsi berwarna biru, dan surat suara untuk DPRD kabupaten kota berwarna hijau. Cuma kode kecil di depan. Kemudian untuk DPD, surat suaranya kodenya berwarna merah. Jadi tidak berpikir merah entel itu surat suara, tidak seperti itu, cuma kode. Nah, perbedaan dengan waktu lalu adalah kalau surat suara ini cuma satu yang pakai foto, cuma DPD. 3 ininya ada, ya, jadi cuma tulis nama. Sehingga dalam beberapa banyak kali sosialisasi kami sampaikan, kalau suka mata bawa kacamata, karena tinggal tulis nama, tulisan nama kan, jelek-jeleknya. Kemudian kita akan mencoblos, ya. Saya kira semua sudah tahu. Dan teknisnya di bilik suara, mencoblos pada lambang partai politik itu sah. Tetapi perhitungan suara jika cuma mencoblos pada lambang atau tanda gambar partai politik, suaranya dihitung ke parpol. Kemudian mencoblos pada nama calon legislatif atau nomor urut, itu perhitungan suara akan dimasukkan direkap ke nama yang bersangkutan. Jika di satu partai politik dia mencoblos tanda lambang partai, kemudian juga mencoblos nama, itu sah, ya. Perhitungan ke nama yang bersangkutan. Kemudian di satu partai politik dia mencoblos lebih dari 1 orang, itu tetap sah. Tapi perhitungan suara dia diakumulasi ke partai. Karena tidak mungkin kalau cucu 2 kok hitung setengah-setengah, 50-50, ya. Jadi kita tetap hitung 1 suara itu tapi ke partai politik. Jadi itu. Kemudian jika dia mencoblos di bagian kosong, misalnya ada di beberapa partai politik yang hanya mengusulkan dari misalnya dapil 1 9 caleg, ya. Dia mengusulkan hanya 5. Ada yang cuma 1. Tapi dia mencoblos di urutan 2 sampai 9 yang kosong, itu tetap sah. Kita akumulasi perhitungannya ke partai. Nah, yang tidak sah adalah jika dia memilih 2 partai politik, ya. Jika dia memilih 2 orang di partai yang berbeda atau lambang partai yang berbeda, itu pasti tidak sah, ya. Kemudian juga tidak sah jika dia mencoblos salah satu partai politik atau nama, kemudian dia mencoblos di luar kotak, itu tidak sah. Kemudian dia mencoblos hanya di antara 2 partai politik, bukan pada kotak partai politik, itu tidak sah. Jadi itu mungkin gambaran umum yang bisa kami berikan. Kemudian dia dikategorikan rusak menurut undang-undang jika dia telah hilang sebagian dari surat suara itu. Misalnya kejadian lalu yang dimutilasi, kalau DPD pakai foto, dong gunting ke foto, ya, kong bisa tunjuk ini kita dah pilih, ya. Itu rusak, tidak sah. Atau dia kopi, dia ambil, dia gali, itu gelar mungkin karena dia mau tunjukkan ke siapa yang dia pilih, dia ambil but gitu bahwa ini yang kita pilih, cepat cair gitu. Kemudian itu pasti kita nyatakan rusak. Nah, jadi itu yang mesti kita hati-hati, karena bisa juga 1 orang saking semangatnya, 1 orang atau pemilih ini dia mencoblos pada nama partai politik lebih dari 1 kali. Misalnya nomor urut kesekian, nama ini dia bagi berapa kali? Dia bagi di nomor urut, di nama dia bagi, di fam dia bagi, di gelar dia bagi. Itu tetap sah. Tapi bisa rusak karena ada solo tabak cuma baku dekat tuh lubang besar dan tak cabut atau tersobek, ya selesai, tidak sah. Nah, jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan, dan memang menurut peraturan KPU 2026 teknis nanti di TPS yang diperbarui dengan peraturan KPU 05, KPU melarang sekarang bagi yang membawa kamera atau HP di dalam bilik suara. Makanya kita akan merahasia melalui linmas maupun petugas di TPS nanti. Ini boleh bawa HP, ya, karena itu bisa mengganggu keadaan sementara pemilihan. Misalnya waktu dia habis foto, kok dia upload ini sudah, kenapa ini yang kemudian bisa menjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya peraturan KPU melarang itu sekarang yang bawa HP ataupun alat kamera dalam bentuk lain, misalnya kamera yang foto biasa.
Jadi itu saya kira yang perlu kami sampaikan, dan terkait dengan hari nanti, terkait dengan data apa-apa yang perlu kita siapkan, saya berikan kesempatan kepada teman komisioner Dr. Andes Haryanto Lasso, MSI. Shalom. Saya hormati Bapak Ketua Mohon. Soal data, Bapak Ibu sekalian, untuk data pemilih Kota Tomohon 70.362 itu tidak berubah lagi. Itu tidak berubah lagi, dia tetap untuk pemilu 2014 kita daftar pemilih tetap untuk Kota Tomohon 70.362. Nah, untuk daftar pemilih khusus kita, setelah kita melakukan pleno terakhir di tingkat provinsi berjumlah 917 pemilih. Dan untuk daftar pemilih tambahan, sampai saat ini kami di kantor sementara menginputnya, saya tadi menerima laporan dari staf bagian data ada sekitar 400-an daftar pemilih tambahan. Nah, daftar pemilih khusus yang 917 yaitu daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Tidak terdaftar dalam DPT, maka sesuai Undang-Undang PKPU 26 yang dirubah dalam PKPU 05/2014, mereka dimungkinkan untuk masuk dalam daftar pemilih khusus tersebut, yaitu 917. Nah, untuk pemilih yang disebut pemilih pindah domisili untuk memilih, itu masuk dalam daftar pemilih tambahan. Itu ada sekitar 400-an. Mereka memakai formulir A5. Nah, untuk 400-an ini yang ada di data KPU kita, yang akan dikeluarkan formulir A5 dari KPU. Artinya, sesuai dengan peraturan yang ada, sebenarnya untuk formulir A5 bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT maupun DPK, mereka harus kalau mau memilih di Tomohon harus kembali ke daerah asalnya untuk mengambil formulir A5. Tetapi dengan surat edaran yang terbaru, bagi pemilih yang ada kesulitan untuk mengambil formulir A5 di daerah asalnya, maka KPU Kabupaten Kota mengeluarkan formulir A5. Kami yang mengeluarkan. Sehingga misalnya ada orang yang di Jakarta, dari Jakarta sudah tinggal di Tomohon, kebetulan dia terdaftar di Jakarta, kemudian dia tidak bisa kembali lagi ke Jakarta untuk mengambil formulir A5, maka KPU Kota Tomohon mengeluarkan untuk formulir A5, sehingga mempermudah bagi pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga dia masuk dalam daftar pemilih tambahan. Nah, ada lagi yang disebut dengan daftar pemilih khusus tambahan, DPKTB, daftar pemilih khusus tambahan. Daftar pemilih khusus tambahan diartikan sebagai bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPK, dan DPTB, tetapi dia mempunyai identitas KTP atau identitas lainnya, maka pada hari H pelaksanaan pemilu dia bisa menggunakan hak suaranya. Tapi ada catatan. Pertama, yang menggunakan KTP dan identitas lainnya 1 jam sebelum berakhirnya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pemilih tersebut dipersilakan untuk menggunakan hak pilihnya 1 jam. Jadi kalau tadi dibilang jam 7 sampai jam 1 proses, jadi pemilih yang daftar pemilih khusus tambahan jam 12 sampai jam 1. Dan yang kedua, pemilih tersebut menggunakan hak pilih, dia harus pergi ke tempat domisili sesuai dengan KTP-nya di TPS tersebut. Jadi pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lainnya, ketika dia melakukan hak pilihnya sesuai domisili yang tertera dalam KTP-nya. Jadi kalau misalnya dia orang Golongan, tidak terdaftar dalam DPT, DPK maupun DPTB, maka dia harus memilih sesuai dengan KTP-nya, yaitu di Golongan. Itu syarat. Dan yang syarat terakhir, bahwa dengan melihat ketersediaan kertas suara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari data-data yang saya gambarkan tadi, dari 70.362 plus 2% surat suara cadangan, ada sekitar 1.400. Ada 1.400. Sehingga kalau kita tambahkan dengan DPK, ada 917,
ada sekitar 500 kertas suara cadangan sesuai dengan aturan, yaitu 2%. Karena perlu dicatat di sini bahwa logistik suara kertas suara itu tidak ditambahkan, tidak sesuai dengan DPT, sehingga untuk ketersediaan logistik dimungkinkan. Hanya persoalannya perlu kami laporkan di sini, Pak Sek, memang setelah kami mengolah data, ada konsentrasi pemilih di beberapa TPS dan beberapa kelurahan. Nah, sesuai dengan aturan, apabila pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di dalam satu TPS, tetapi di dalam TPS itu sudah ketersediaan kertas suaranya sudah habis, maka dia dialihkan ke TPS lainnya dalam satu PPS, dalam satu kelurahan. Tetapi kalau dalam satu kelurahan sudah habis, dia bisa dialihkan ke kelurahan lain dalam satu dapil. Sehingga kami sekarang sementara menganalisa data agar supaya pemilih-pemilih ini pada hari H tidak terjadi penumpukan yang cukup besar di salah satu TPS. Maka kami sudah menganalisa untuk penyebaran pemilih-pemilih tersebut agar nantinya mereka dapat menggunakan hak pilih. Dari data yang kami terima, DPT kita yang 70.362 dari kita tetapkan pada tanggal 18 Januari dan kemudian kita tetapkan kembali pada tanggal 18 Maret, kita sudah ada pembaruan, ada diperbarui. Dari 70.362 ada yang meninggal dunia, ada yang pindah domisili, ada yang beralih status TNI Polri, ada yang belum cukup umur, ada pemilih yang fiktif. Dia berjumlah 655. Sehingga DPT kita kalau kita sandingkan dengan logistik kertas suara, maka ada pengurangan dari 655. 655 ini merupakan pemilih-pemilih kita yang sudah meninggal dunia dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi. Sehingga kami berkeyakinan bahwa logistik kertas suara dengan asumsi pemakaian, dengan asumsi hak pilih digunakan 100%, maka tidak akan terjadi masalah. Karena pada prinsipnya seringkali di pemilu itu dalam satu TPS tidak hampir semua masyarakat menggunakan hak pilih. Tetapi perhitungan kami dengan asumsi bahwa 100% masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih itu menggunakan hak pilihnya. Yaitu data yang kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu, seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, kalau kita mempunyai suatu dream, suatu mimpi, kami minta bantuan dari pemerintah agar supaya ada pemilih-pemilih kita yang orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa lagi jalan ke TPS, tolong dibantu. Mungkin akan disiapkan kendaraan-kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Yang kemudian perlu kami informasikan, ada pertanyaan juga untuk pasien yang ada di rumah sakit dan keluarga pasien yang menjaga. Jadi di khusus rumah sakit dan puskesmas rawat inap, begitu pula di Polsek tahanan itu ada TPS mobile. Jadi itu ada TPS yang mobile yang akan menuju ke rumah sakit TPS terdekat. Jadi untuk seperti rumah sakit kita ada 2, Gunung Maria dan Bethesda, itu akan disiapkan TPS yang jalan. Jadi KPPS 2 orang akan mengantarkan satu kotak dan akan mengunjungi pasien atau keluarga pasien yang jaga pada saat itu. Kemudian untuk perawat, karena perawat juga tidak libur pada hari itu, tetap mereka melayani dengan perawat yang ada di rumah sakit atau puskesmas. Karena tanggal 9 April memang itu merupakan hari libur nasional atau diliburkan. Tetapi mungkin untuk rumah sakit itu perawat-perawat tidak libur, sehingga kami melayani dengan TPS berjalan, TPS mobile. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah data yang kami sampaikan, dan Pak Sek nanti dalam waktu singkat kami akan memberikan data kepada pemerintah. Sebentar saya balik ke kantor, saya akan memberikan data DPT kita, DPK kita, DPTB kita, DPKTBKB kita. Memang banyak jenis pemilih kita, sehingga ada data-data yang perlu kami sampaikan, dan mudah-mudahan cita-cita kita untuk mencapai sukses pemilu agar terlaksana dengan baik. Dan saya mohon pada Bapak Ibu sekalian, awasilah kami penyelenggara pemilu, baik kami komisioner KPU Kota Tomohon, PPK, PPS maupun KPPS, agar supaya berintegritas, netral dan profesional. Tolong laporkan kepada kami ada perilaku-perilaku penyelenggara pemilu
yang sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindakan-tindakan di luar aturan main yang berlaku. Itu akhir kata yang perlu kami sampaikan. Pemilu